Ya sudah kalau nggak bisa. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Materi hari ini tentang jenis support metrik, jenis-jenis metrik yang bisa digunakan untuk imobilisasi ya. Saya review sebentar ya materi yang kemarin ya. Jadi tentang jenis imobilisasi kan ya. Saya ulang lagi, jenis imobilisasi belum masuk ke metrik ya. Jenis imobilisasi yang biasa digunakan atau secara umum digunakan oleh industri itu apa saja yang bisa digunakan minggu lalu ya, materi minggu lalu. Masih ingat nggak? Ini refresh saja. Siapa yang masih ingat? Ada berapa jenis? Diki ada Diki? Ada 3, Bu. Apa Diki? Carrier bending, cross linking, sama end trapping. Oke, ya sudah. Terus carrier binding apa saja, Cindy? Cindy ada ya, Cindy. Carrier binding bisa, tekniknya bisa pakai apa aja? Halo? Cindy kemana nih? Cindy ada nggak ya? Oh, nggak bisa, oke. Ya sudah. Mic-nya nggak bisa. Kiki, coba Kiki. Kiki Pratiwi. Iya, Bu. Gimana, Ki? Mohon maaf, tadi pertanyaannya apa, Bu? Carrier binding itu apa saja contohnya? Ini kita bicara teknik imobilisasi ya. Jadi teman mudah menyampaikan ada cross linking, entrapment, sama carrier binding ya. Carrier bindingnya kalau di breakdown gitu bisa dibagi lagi jadi beberapa teknik kan ya mestinya. Apa saja? Masih ingat atau enggak?
Mohon maaf Bu, ternyata saya kemarin tidak mencatat yang itu. Nggak perlu dicatat, Ki, diingat-ingat ya. Nggak ingat ya. Ardani. Muhammad Ardani. Gimana? Ini banyak yang apa on tapi nggak ada orangnya ya kayaknya kalau apa kuliah online itu ya. Coba sih saya ini ya, saya coba absen aja dulu. Sebenarnya males saya ngabsen, tapi kok sering saya panggil nggak ada gitu atau apalah ke toilet ke ini. Ya memang kelemahannya online gitu ya, tapi usahakanlah kalau online gitu ya benar-benar hadir ya, jadi nggak di apa formalitas ya, formalitas ada tetapi setelah ditanya, dicek nggak ada, alasannya macam-macam ya. Ini hadir semua atau harusnya 4-4 ya? Yang tidak hadir siapa ini? Ketua kelasnya siapa ini untuk kelas Ki imobilisasi? Siapa kamu? Nanti saya minta ya yang nggak masuk siapa ya? Yang nggak hadir siapa? Ini mestinya ada yang nggak hadir ya. Ya kamu tugasnya ketua kelas. Saya nggak telaten ngecek satu-satu. Nambah sekarang. Saya lanjutkan aja sambil Anda nanti lapor ke saya yang nggak masuk siapa ya. Ya. Karena Anda tidak bisa absen sendiri-sendiri. Oke, saya lanjutkan aja. Tipe, saya ulang lagi ya. Jenis imobilisasi kemarin kita sudah bahas ada yang adsorpsi, kemudian ada yang ionic binding atau ionic bonding, kemudian covalent bonding, entrapment, cross linking, itu secara umum ya, secara garis besar ya, itu bisa dibedakan seperti itu. Nah, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan ya. Kalau untuk adsorption tentunya itu yang paling gampang ya. Gampang dari sisi preparasi, gampang dilakukan dan murah ya, simple ya. Cuman kelemahannya adsorpsi ini mudah lepas ya, mudah terjadi dissorption ya. Dissorptionnya agak beresiko karena dia bisa jadi lepas karena ikatannya kan bukan ikatan kuat ya. Dia ikatan van der Waals, interaksi antara karier dan sel atau enzimnya tidak begitu kuat. Tapi kalau kita bicara tentang covalent bonding itu sangat kuat ya. Jadi stability-nya bisa diandalkan. Cuman kelemahannya karena covalent bonding ini membutuhkan functional group ya, gugus fungsional di karier untuk berinteraksi dengan enzimnya. Enzimnya juga punya gugus fungsional, maka ini punya potensi bisa merubah konformasi enzim kalau kita attach enzim ya. Sehingga activity-nya terdampak. Ya. Jadi kuat, tapi di satu sisi nanti bisa jadi activity-nya bisa turun ya. Itu kalau covalent. Tapi kalau ionik beda lagi ya. Kalau ionik itu interaksi antara karier dan enzim dan selnya itu karena terjadi perbedaan muatan ya. Jadi muatan positif dengan negatif atau sebaliknya negatif dengan positif. Nah, ini juga lumayan kuat dibanding adsorpsi, cuman dia kelemahannya karena dia bermuatan, maka interaksi itu harus dijaga terus. Nah, terjaganya interaksi ini tergantung pada buffer ya. Jadi kita
harus agak strict mengatur pH-nya selama bioproses itu berlangsung. Ya. Jadi ketika pengaturan buffer itu tidak bagus, pengaturan pH itu tidak optimal, maka interaksi akan bisa melemah antara enzim dan matriknya ya. Ada lagi cross linking. Cross linking juga ya. Cross linking itu interaksi antara enzimnya itu dibantu oleh yang biasa kita gunakan glutaraldehyde ya. Jadi ada potensi activity juga menurun karena ada modifikasi chemical ya di situ. Karena kita berusaha untuk melingkan antara enzim dengan memodifikasi itu tadi gugus yang ada di glutaraldehyde. Nah, resikonya biasanya active site dari enzimnya itu terdampak ya. Jadi dia ada potensi aktivitinya turun juga untuk yang cross linking ya. Itu secara umum. Jadi untuk metriknya, bagaimana dengan metriknya itu? Metriknya apa saja gitu ya, yang bisa digunakan untuk imobilisasi ya. Ini kenapa kita harus tahu tentang metriknya atau tentang support materialnya. Di situ disampaikan bahwa support material itu memegang peranan yang penting dalam imobilisasi. Jadi perannya metrik itu luar biasa ya. Anda sukses atau tidaknya proses imobilisasi, berjalannya bioproses dengan menggunakan sel immobilize atau enzim immobilize itu tergantung pada metrik. Ya. Jadi kestabilan, kemudahan akses substrat ke enzim itu semua ditentukan oleh metriknya ya. Nah, oleh karena itu pemilihan metrik itu sangat krusial ya dalam imobilisasi. Jadi Anda menghasilkan metrik yang bagaimana sesuai keinginan Anda itu tergantung dari karakter metrik yang ada ya. Jadi Anda milihnya itu harus benar-benar hati-hati ya. Karena metrik ini menentukan ada tidaknya keperan sel. Terus mudah tidaknya metrik itu hancur karena agitasi atau karena reaksi dengan chemical tertentu dan sebagainya ya. Itu kenapa kita harus tahu metrik, karakter dari metrik ya. Nah, properties dari metrik atau properties dari karier, kita bisa sebut metrik, bisa sebut support, bisa sebut karier ya, sama. Itu propertiesnya harus kita tahu ya, karena dia punya peran yang sangat penting. Yang satu, dia itu karier atau metrik atau support itu adalah standar yang harus dipenuhi ketika seseorang itu melakukan imobilisasi ya. Standarnya harus bagus ya. Ada standar atau requirement yang harus terpenuhi ketika imobilisasi sel atau imobilisasi enzim itu dilakukan ya. Standar utama dari imobilisasi ya di kariernya itu tadi. Nah, karakter-karakter karier itu pada dasarnya bisa kita klasifikasikan secara chemical, morfologi, mechanical, dan secara umum ya. Itu harus terpenuhi semua sesuai dengan keinginan Anda ya, tujuan sesuai dengan tujuan. Secara chemical misalnya karier itu mempunyai hydrophobicity yang bagus atau mempunyai stability secara chemical maupun mikrobial yang bagus ya, tidak mudah terkontaminasi atau dia kuat, tahan terhadap perubahan pH dan sebagainya ya. Secara morfologi itu kita bisa melihatnya lewat diameternya. Jadi berapa diameter yang Anda inginkan, berapa porinya, ukuran pori yang Anda inginkan. Terus bagaimana permukaannya, apakah
gugus fungsional yang Anda pilih sudah sesuai atau enggak. Nah, itu kita bisa cek ya, kita bisa analisis setelah imobilisasi itu selesai dilakukan ya. Jadi ini analisa-analisa yang perlu dilakukan terhadap kualitas dari imobil sel atau imobil enzim ya. Anda bisa cek, Anda bisa melihat diameter, ukuran pori ataupun jenis permukaan untuk adsorpsi terutama ya yang dihasilkan dari karier tersebut ya. Kemudian secara mekanikal apakah immobilized cell atau immobilized enzyme itu mempunyai resistensi terhadap tekanan atau terhadap mechanical apa ya istilahnya, tahan terhadap kondisi yang ekstrim di luar ya, terkait dengan tekanan terutama, ataukah dia punya elastisitas yang bagus ya, sehingga dia bisa memfasilitasi pertumbuhan sel yang tumbuh di dalam metrik misalnya seperti itu juga bisa diukur ya, ada alatnya. Jadi secara chemical, morphological, mechanical itu Anda bisa assess, Anda bisa kontrol dengan menggunakan alat ya. Kemudian Anda juga harus tahu karakteristik terkait dengan keamanan metrik juga ya. Dalam hal ini food grade atau pharma grade itu harus juga dipertimbangkan, apalagi untuk imobilisasi yang ada keterkaitannya dengan pangan ya. Jadi bahannya cocok enggak untuk pangan. Kalau yang non food tidak begitu masalah ya, tapi kalau yang untuk food application biasanya yang non toxic yang kita pilih. Cost juga sebagai pertimbangan ya, biaya atau harga dari metriknya itu juga menjadi salah satu concern yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih bahan karier ya. Nah, secara umum jenis karier itu bisa kita kategorikan inorganik dan organik. Ya. Organik sendiri ada yang sintetik maupun ada yang alami. Itu secara garis besar ya. Kemudian ini beberapa karakter yang bisa digunakan sebagai acuan untuk memilih support material ya. Jadi di situ Anda bisa seperti tadi sih sebenarnya. Ini hanya tambahan aja, agak lengkap. Jadi Anda bisa memilih support material itu berdasarkan stabilitasnya ya. Di situ ditulis chemical and thermal stability. Kemudian ada juga insolubility, jadi kelarutannya di dalam air misalnya, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian high affinity kalau kita terutama kalau kita bekerja dengan enzim ya, apakah dia punya afinitas atau mampu berinteraksi dengan kuat dengan enzim yang kita gunakan ya. Kemudian biocompatibility, apakah dia ada kecocokan antara support material itu dengan bahan yang diimobilisasi. Dalam hal ini bisa sel, bisa enzim. Kemudian ada tidaknya gugus fungsional, terutama untuk yang covalent bonding ya. Covalent bonding dan adsorption itu membutuhkan gugus fungsional. Kemudian availability, ketersediaan support material itu menjadi penting untuk kelangsungan proses ya. Jadi kalau bisa metrik itu mudah didapatkan dan murah harganya ya. Karena untuk menunjang bioproses secara kontinu. Nggak mungkin kalau misalkan bioproses itu mandek gara-gara hanya support materialnya habis gitu ya, atau tidak
available lagi. Nah, itu dihindari. Kemudian regeneration and reusability. Jadi dia memungkinkan untuk bisa digunakan lebih banyak, ya, lebih banyak dalam arti cycle ya. Dia bisa digunakan lebih dari 10 cycle atau lebih dari 15 cycle. Itu yang diinginkan oleh industri ya. Jadi dia cost efisiensi bisa tercapai kalau reusability-nya tinggi. Jadi itu beberapa pertimbangan yang bisa dijadikan acuan untuk memilih support material ya. Ya tentunya nggak ada yang ideal ya. Jadi untuk satu bahan itu biasanya ada kelemahan tertentu. Untuk satu bahan lagi ada kelemahan yang lain ya. Bisa juga hal ini dihandle atau diatasi dengan menggunakan kombinasi matrix ya biasanya. Inorganik dengan organik atau inorganik yang satu kombinasi dengan inorganik yang lain gitu. Itu menjadi salah satu strategi untuk menutupi kelemahan dari support material tertentu ya. Jadi hybrid bisa digabung antara metrik A dan B atau A dan C dan sebagainya ya. Kemudian kita coba lihat ya klasifikasi lain ya dari perspektif lain ya. Ini bisa juga support material itu dibagi menjadi dua berdasarkan sifat bahannya, propertiesnya. Itu ada classic material dan new material ya. Classic material itu yang umum digunakan ya. Kemudian new material itu kombinasi dari classic material sesuai dengan kebutuhan spesifik yang kita inginkan ya. Jadi ada conventional atau classic material, ada lagi yang material baru ya. Dengan properties yang diinginkan, sesuai dengan yang diinginkan, khusus spesial ya. Nah, classic material bisa dibagi lagi menjadi organik dan inorganik. Organik di situ ada synthetic polymer dan ada biopolymer. Jadi natural dan sintetik. Kemudian inorganik di situ ada metal oxide, mineral atau karbon material. Itu termasuk inorganik. Kalau yang organik polimer biasanya ya. Bisa bio atau sintetik polimer. Nah, untuk kita masuk ke inorganic material dulu ya. Contohnya adalah inorganic material itu ini termasuk stabil ya. Kalau kita bicara inorganic material atau inorganic carrier itu pada umumnya karakteristiknya itu atau propertiesnya itu dia stability-nya bagus ya. Kalau sebagai contoh adalah silika ya. Silika itu punya resistensi pH yang bagus dan juga resistensi thermal yang bagus ya. Ini juga banyak digunakan ya. Kemudian dia punya properties lagi termasuk sorption propertiesnya bagus ya. Artinya dia mengattach target itu lumayan bisa diandalkan ya. Karena apa? Karena dia strukturnya poros ya. High surface and porous structure. Jadi dia memudahkan untuk berinteraksi ya. Kemudian di situ juga terdapat beberapa gugus hidroksil ya, gugus hidroksil di permukaannya sehingga dia bisa memfasilitasi attachment antara target dengan material tadi ya. Kemudian aplikasinya banyak digunakan seperti misalnya produksi lipase, amilase,
atau urease ya. Ini sering digunakan untuk silika. Kemudian dia mampu mempertahankan aktivitas itu sampai 96% dibanding free enzyme ya. Jadi cukup lumayan bagus lah. Ya. Kemudian untuk mineral material, kelebihannya dia abundant ya. Jadi ketersediaannya sangat banyak di alam. Kemudian dia punya high biocompatibility. Jadi sama ya, ini arahnya ke interaksi dengan target itu relatif bagus. Cheap karena banyak tadi, jadi murah karena ketersediaannya banyak sehingga dampaknya ke cost juga ya. Kalau barang itu susah didapatkan mestinya harganya lebih mahal ya. Tapi untuk mineral material itu bisa dikategorikan masih murah harganya. Kemudian dia bisa digunakan tanpa adanya treatment tambahan ya. Jadi tidak perlu ada treatment tertentu untuk bisa memanfaatkan mineral material. Dan juga functional group atau gugus fungsional tersedia di permukaannya ya. Itu ada gugus OH, COOH, NH2, SH dan sebagainya. Sehingga itu memudahkan untuk berinteraksi dengan target ya. Kemudian contohnya untuk mineral material itu bisa bentonit ya sejenis clay semua ya, ini clay material. Jadi bentonit, halosite, kaolinit, sepiolite dan lain sebagainya. Aplikasinya juga banyak ya. Beberapa sudah digunakan untuk lipase, amilase dan sebagainya. Kemudian dia mampu mempertahankan aktivitinya sebanyak 50% sampai 5 cycle. Kemudian untuk carbon base itu jelas strukturnya itu poros ya, dengan high surface area. Jadi permukaannya luas sehingga absorpsi kapasitinya juga bagus ya. Di situ juga kelebihannya gugus fungsional banyak ya tersedia sehingga memudahkan untuk attach antara material dengan enzim atau dengan sel. Contohnya di situ activated carbon atau karbon aktif, kemudian modified Kershaw. Aplikasinya untuk contohnya amiloglukosidase. Activity lumayan bagus yang dihasilkan dari material carbon base ini. Kemudian kita masuk ke organic material ya. Organic material itu ke synthetic polymer atau sintetik non alami ya, ini yang bukan alami, bukan yang natural polymer. Itu lumayan bagus juga karena dia punya beberapa gugus fungsional. Di situ ada karbonil, karboksil, hidroksil dan sebagainya. Sehingga bindingnya itu bisa lebih mudah ya. Kemudian Anda bisa memodulasi ini spacernya, jadi panjang antara interaksi metrik dan enzim. Jadi enzim itu attach di metrik, itu di sini dia butuh yang namanya spacer, panjang spacernya Anda bisa kontrol. Panjang pendeknya spacer itu menentukan flexibility dari interaksi tadi ya. Kemudian untuk aplikasinya itu di sini dicontohkan amilase ya. Amilase yang diimobilisasi dengan polianilin NH group ya. Kemudian ini difasilitasi dengan gugus NH interaksinya. Kemudian tirosinase itu dengan poliamid.
kemudian lipase dengan covalent binding pada polistiren, kemudian PVA yang dimodifikasi dengan glutaraldehyde itu untuk memproduksi lakase, kemudian glukos oksidase itu dia diimobilisasi dengan polipropilen, ya, jadi macam-macam untuk aplikasinya sudah banyak juga digunakan untuk produksi enzim. Kemudian untuk biopolimer yang non sintetik itu bisa kita gunakan misalnya kolagen, kemudian selulus, karagenan, kitin, kitosan, dan alginat, ya. Jadi ini advantage-nya dia biocompatibility-nya bagus, ya, dan tidak toksik. Kemudian dia mampu mempertahankan catalytic activity, ya, jadi aktivitinya juga tidak banyak menurun ketika digunakan biopolimer ini. Plus dia juga punya gugus fungsional, ya, beberapa gugus fungsional. Contohnya di situ hidroksil, amin, karbonil, dan lain sebagainya, ya. Dan dia dari sisi cost juga lumayan murah, ya. Renewable, dia punya properties renewable, artinya bahan yang terbarukan, ya, sehingga mudah untuk diperoleh. Availability-nya juga bisa diandalkan. Ini untuk biopolimer. Kemudian aplikasinya banyak, ya. Ini Anda baca sendiri. Itu ada nuklease, kemudian lipase, amilase, pakai alginat, pakai agarus juga bisa, kemudian pakai karagenan, citosan ya yang banyak digunakan, ya, dan murah dia. Kemudian ini contoh beberapa support material, kemudian tipe imobilisasi yang digunakan. Jadi di situ ada adsorpsi, ada kovalen, kemudian enzim yang diimobilisasi. Anda bisa pelajari, ya. Kemudian untuk inorganic material, magnetic particle itu juga biasa digunakan dalam hal ini. Kelebihannya dia separasinya mudah, ya. Magnetic iron oxide nanoparticle. Jadi dari sisi downstream processingnya dia mudah, kemudian dari keberadaan gugus fungsionalnya juga ada, dari dalam hal ini adalah hidroksil group, kemudian stability-nya juga bisa diandalkan, terutama untuk mechanical stability, kemudian reusability-nya juga bagus, ya. Kemudian itu untuk classical, yang untuk new material itu bisa dikategorikan seperti ini. Jadi di situ ada organik sama, inorganik juga sama. Tambah satu lagi, new material itu memasukkan satu klasifikasi yaitu hybrid, ya. Jadi hybrid itu bisa kombinasi antar inorganik atau antar organik atau inorganik dan organik, ya. Jadi gabungan dari organik dan inorganik. Kemudian yang organik itu ada yang namanya electrospinning material dan polymeric membran. Dan untuk yang inorganik itu bisa kita bagi menjadi magnetic, kemudian mesoporous, dan nanoparticle, ya. Ini klasifikasi tidak fix, ya. Ini satu style aja. Style lain beda lagi. Ini kebetulan saya ambil dari satu
jurnal, sehingga tidak harus seperti ini ya. Jadi ini untuk memudahkan Anda saja terkait klasifikasi support ya, versi author ini ya. Kemudian untuk inorganik material kita bisa menggunakan magnetic nanopartikel untuk mengimobilisasi lipase, dan di situ ternyata menunjukkan bahwa untuk produksi biodiesel ya, jadi imobilisasi lipase itu salah satu enzim yang bisa digunakan untuk produksi biodiesel. Dari limbahnya dia menggunakan minyak, kemudian waste cooking oil, jadi minyak hasil ini yang tidak terpakai lagi ya, minyak yang tidak terpakai setelah digunakan untuk masak. Itu aktivitinya juga lumayan bagus ya setelah 6 cycle. Kemudian ada lagi magnetic nanopartikel ini digunakan untuk mengimobilisasi glukos oksidase. Jadi setelah 15 cycle juga masih mampu mempertahankan aktivitasnya ya. Jadi juga lumayan bagus ya. Kemudian untuk mesoporous material ini tergolong inorganik juga. Itu juga bagus, bisa digunakan untuk support berbagai jenis enzim ataupun sel. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk mesoporous material ini, challenge-nya adalah, tantangannya adalah terkait dengan difusi ya, keterbatasan difusi. Jadi mungkin bisa mengatur porinya ya. Jadi di sini biasanya yang sering menjadi masalah itu adalah transport substrat ya. Itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi pengaturan metrik, pori matrix itu yang nanti bisa dimodulasi yang pas kira-kira berapa gitu ya. Kemudian untuk stability juga bagus ya dari sisi thermal dan chemical stability. Kemudian juga ketersediaan chemical group atau functional group juga bagus ya, sehingga ini efektif juga untuk melakukan attachment ya, attachment antara biomolekul dengan kariernya. Kemudian aplikasinya sama ya. Nah, ini Anda baca sendiri karena terlalu banyak kalau saya jelaskan satu-satu. Kemudian kita masuk ke nanopartikel. Nanopartikel tentunya bisa inorganik atau organik ya. Jadi di sini diameternya rata-rata 30 nanometer. Kalau kita bicara nanopartikel itu mestinya sesuatu yang berukuran kurang dari 100 nanometer ya. Jadi, kalau di sini 30 itu jelas kategori nanopartikel ya. Nanopartikel kelebihannya apa? Dia punya surface area yang luas ya, sehingga untuk enzim bindingnya itu akan lebih mudah, sehingga banyak loading enzimnya itu bisa kita lakukan lebih tinggi ya, karena surface areanya lebar. Kemudian kalau loading enzimnya bisa kita lakukan lebih tinggi, tentunya ini nanti akan berpengaruh pada produknya. Produknya tentunya akan lebih tinggi dan yieldnya lebih tinggi. Kemudian ini bisa juga meminimasi terjadinya diffusional limitation yang terjadi pada mesoporous material tadi, bisa
tangani dengan menggunakan nanopartikel ya. Contoh yang bisa digunakan dalam hal ini untuk nanopartikel adalah nanogold dan grafin. Itu yang biasa digunakan. Kemudian untuk aplikasinya macam-macam juga ya. Itu ada produksi lipase juga ya. Dia di bonding, diimobilisasi pada silika nanopartikel yang dimodifikasi. Modifikasi ini untuk memperkuat interaksi biasanya. Interaksi antara enzim dengan kariernya. Kemudian dari hasil imobilisasi ini, activity ternyata bisa dipertahankan dengan bagus ya. 90% over 90% catalytic activity retention. Kemudian thermostability-nya juga lumayan ya, bagus. Nah, untuk bahan selanjutnya ceramic material. Ceramik itu juga banyak dipakai, termasuk new material dia. Dia punya kelebihan resistensi terhadap suhu juga tinggi, terhadap tekanan juga tinggi, terhadap bahan-bahan kimia juga, chemical komponen juga tinggi ya. Jadi terhadap basa, asam, dan organic solvent. Kemudian mechanical stability-nya juga bagus. Gugus fungsional yang tersedia itu umumnya hidroksil grup ya, gugus hidroksil di permukaan material ini. Jadi dia memudahkan, kalau ada gugus fungsional itu memudahkan dia untuk bisa attach dengan enzim atau dengan target, dengan biomolekul yang lain. Ya, jadi untuk attachment yang lebih kuat dengan target, maka permukaan seramik bisa dimodifikasi. Ya. Biasanya covalent bonding itu diperoleh dengan cara memodifikasi ya, memodifikasi permukaan atau material surface-nya ya, supaya dia bisa attach biomolekul yang ditargetkan ya. Itu bisa direkayasa ya. Cuman untuk memodifikasi secara chemical ini, terutama biasanya penambahan gugus fungsional ya, itu punya dampak terhadap itu tadi yang saya sampaikan, terhadap active site dari enzim ya. Dampaknya apa? Dampaknya biasanya kalau kita melakukan modifikasi kimia untuk surface di matriknya, itu biasanya aktivitinya turun. Jadi sekali lagi untuk imobilisasi itu butuh ini ya, kompromi. Kompromi, Anda pengennya yang gimana, Anda bisa modifikasi di beberapa poin ya. Kemudian aplikasinya untuk seramik juga sudah banyak ya. Ini Anda bisa lihat di beberapa jurnal, banyak sekali. Jadi aplikasi untuk imobilisasi yang menggunakan berbagai material itu Anda bisa peroleh, tidak terbatas ya. Ini hanya contoh aja ya. Kemudian dari sisi efisiensi cukup bagus ya. Dia reusability-nya juga oke untuk seramik. Kemudian karbon nanotube itu yang termasuk baru ya. Jadi new type of support material. Jadi tipe baru dari material yang banyak digunakan saat ini ya. Jadi dia strukturnya tidak porous, non porous structure. Kemudian dia punya large surface area. Kemudian biocompatibility-nya bisa diandalkan ya. Resistensi atau stability-nya bagaimana? Cukup bagus ya terhadap
suhu, chemical, dan mechanical. Ya. Bisa juga dimodifikasi. Jadi modifikasi juga bisa dilakukan untuk meningkatkan compatibility-nya ya, atau meningkatkan affinity-nya terhadap enzim. Ya. Ini dari karbon nanotube ya. Kemudian aplikasinya juga cukup lumayan ya. Jadi Anda bisa lihat di situ ada glukos oksidase, glukosidase, oksidoreduktase dan sebagainya. Kemudian grafin ya, grafin dan grafin oxide itu juga sekarang banyak digunakan juga ya. Itu kelebihannya Anda bisa lihat di situ stability-nya. Stability-nya thermal, chemical, kemudian dia juga punya high surface area sehingga kita bisa loading enzimnya juga banyak dan yieldnya tentu saja juga banyak ya. Kemudian bagaimana dengan gugus fungsionalnya? Ada juga ya, dia punya various functional group seperti karboksilik, hidroksil atau epoxide group ya, sehingga memungkinkan dia untuk mengattach atau berinteraksi dengan target ya. Kemudian kadangkala dimodifikasi juga dia. Nah, ada juga memungkinkan modifikasi untuk meningkatkan biocompatibility. Ini aplikasinya ya. Aplikasinya produksi HRP. Ya. Horseradish peroxidase. Reusability-nya juga lumayan. Setelah 10 cycle, dia bisa memaintain aktivitas over 70%. Jadi bagus juga ya. Kemudian epimerase. Kemudian apa lagi? Ya, contohnya 2 itu. Kemudian organic material ya. Kita masuk ke organic material. Ini efisiensinya dan stability-nya juga bagus, kemudian bisa digunakan untuk continuous system ya. Arahnya ke continuous system itu arahnya ke efisiensi cost ya tentunya. Kemudian contohnya apa? Kalau di kategori material baru ini untuk organik materialnya, itu salah satunya adalah electrospun material ya. Jadi dia punya porosity yang tinggi, kemudian surface area yang tinggi, yang memungkinkan enzim loadingnya juga tinggi ya. Kemudian juga kelebihannya biocompatibility, kemudian non-toxic, kemudian dia biodegradable, kemudian dari sisi stability-nya juga dia tahan terhadap mechanical, kemudian juga functional group-nya juga ada sehingga dia mampu melakukan attachment dengan target. Kemudian dari sini kelebihannya juga mampu meminimasi terjadinya diffusional limitation dan juga efisiennya cukup bagus ya. Contohnya PVA, poliakrilamid, polistirin, kitin, kitosan dan sebagainya ya. Kemudian aplikasi Anda bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya polymeric membrane. Polymeric membrane termasuk yang organic material itu surface areanya itu lebar ya, luas ya. Kemudian ini nanti dampaknya ke efisiensi attachment-nya. Jadi dia mudah untuk loading enzimnya itu juga jadi lebih tinggi ya. Kemudian dari sisi pori, dari sisi struktur,
itu memfasilitasi imobilisasi dari enzim itu tidak hanya di surface-nya tetapi juga masuk di porinya ya. Jadi apa istilahnya? Jadi lebih banyak attachment, kemampuan kapabilitas untuk attach itu untuk membran bisa diandalkan ya. Kemudian ini juga stabil ya, stabil dari sisi mechanical, kemudian insoluble, gugus fungsionalnya juga banyak ya, sehingga memudahkan terikat dengan targetnya. Dalam hal ini bisa enzim, bisa sel. Kelebihan lain adalah diseparasi. Jadi no additional separation and purification of the reaction mixture is required. Jadi untuk downstream processing dia mudah ya, lebih mudah. Itu beberapa kelebihannya. Kemudian untuk hybrid gabungan tadi antara inorganik, organik atau antar organik atau antar inorganik ya. Jadi ini dalam rangka apa? Sebenarnya kombinasi ini adalah rangka untuk membuat metrik yang lebih ideal ya, dimana untuk misalnya untuk karakter organik tidak sesuai dengan keinginan kita, misalkan dari sisi stability kita bisa combine dengan inorganik ya. Jadi saling mengisi kekurangan dimiliki satu metrik, kemudian bisa diantisipasi dengan karakter yang dimiliki oleh metrik yang lain ya. Jadi konsepnya hybrid itu seperti itu. Untuk mencapai kestabilan, elastisitas, murah, dan lain sebagainya ya. Itu kombinasi antara beberapa metrik ya. Jadi benefitnya ini terkait dengan aktivitas ya. Jadi aktivitas dalam hal ini enzim, aktivitas enzim yang diimobilisasi itu sedapat mungkin bisa dipertahankan. Jadi dia nggak mau dengan menggunakan metrik tertentu, kestabilan bisa tercapai tapi activity turun. Jadi dalam rangka itulah hybrid material ini digunakan untuk membuat yield tetap tinggi tetapi stability juga tetap tinggi ya. Jadi lebih ke sana. Jadi dia sedapat mungkin meminimasi terjadinya perubahan konformasi dari biomolekul, tetapi dari sisi stability, flexibility, accessibility dia masih menguntungkan ya. Itu benefit dari hybrid material. Nah, hybrid material di sini bisa organik-organik, inorganik, dan organik inorganik ya. Jadi tergantung dari properties yang kita inginkan ya. Untuk penjelasannya sampai di sini ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Ini Anda baca sendiri ya. Ini hanya uraian saja saya kira. Jadi mungkin Anda tambah, kalau saya bacakan tambah ngantuk nanti ya. Ini untuk memberi gambaran Anda saja bahwa teknik imobilisasi itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, saat ini sudah mulai banyak dilakukan apa ya istilahnya, modifikasi-modifikasi dari yang classical material tadi ya. Jadi kalau Anda baca di jurnal-jurnal itu sudah ada beberapa teknik yang memanfaatkan terutama nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu dimanfaatkan
untuk membuat metrik dalam rangka untuk terutama untuk ini memperluas ini surface area tadi ya. Kalau surface area-nya luas itu tentunya dia enzyme loading-nya itu lebih tinggi dan diharapkan nanti yield-nya itu lebih tinggi ya. Jadi modifikasi itu terus dilakukan. Ini nanti Anda baca sendiri ya. Yang hybrid material ya. Banyak sekali aplikasinya untuk imobilisasi. Nah, ini saya masih ada satu lagi materi ya minggu depan. Kemudian untuk assessment-nya itu saya kasih tugas ya. Jadi tugas berkelompok untuk menyajikan aplikasi imobilisasi boleh sel atau enzim. Tekniknya bebas ya. Tekniknya Anda bisa pilih cross linking atau adsorpsi atau entrapment atau covalent bonding atau ionic bonding, terserah ya. Jadi Anda bisa ambil dari beberapa jurnal ya. Jadi Anda gabung, itu Anda sampaikan dalam summary ya, summary berkelompok maksimal 5 orang ya. Ini total berapa orang? 40 ya, 43 ya. Jadi ada sekitar 9 kelompok ya. 9 kelompok, Anda kontennya Anda tulis seperti biasa ya. Jadi yang pertama itu latar belakang kenapa dia memakai teknik itu. Nah, itu biasanya disampaikan di situ. Jadi alasan si peneliti itu menggunakan teknik imobilisasi tersebut apa kelebihannya. Kemudian yang kedua, setelah background atau latar belakang Anda sampaikan, yang kedua Anda harus menyajikan bagaimana membuat imobilisasi itu. Jadi mekanisme pembuatan imobilisasi sel atau imobilisasi enzim dengan teknik tersebut, itu bagaimana caranya. Itu terkait dengan ini ya, metodologi ya. Jadi metodologi Anda sampaikan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, diskusi ya. Kan setelah biasanya dibuat imobilisasi, dia akan menganalisis hasil imobilisasi itu ya. Tidak tahu, tergantung konten jurnalnya. Jadi ada yang menganalisis terkait physical atau morphological properties-nya, ada yang lebih ke arah activity dari produknya, misalkan enzim. Activity dari enzimnya dalam menghasilkan produk itu juga ada di sana. Itu Anda bahas ya. Jadi yang ketiga itu diskusi tentang hasil imobilisasi tadi. Jadi ada yang mungkin lebih fokus ke sifat atau properties dari metriknya, ada yang fokus ke konversi substrat menjadi produk oleh enzimnya atau oleh mikrobanya, itu tergantung ya. Jadi yang penting adalah yang pertama mengangkat tentang background atau latar belakang kenapa dia memilih itu. Yang kedua adalah bagaimana melakukan imobilisasi itu, tekniknya bagaimana. Yang ketiga, diskusi tentang hasil yang disampaikan ya. Apa yang diamati dia, kenapa begitu, kenapa begini, tolong itu disampaikan juga. Yang keempat adalah kesimpulan ya. Kesimpulan tentang riset tersebut. Yang kelima, reference. Reference tolong disampaikan ya. Saya beri waktu 2 minggu ya. Kok lama banget, seminggu ya. Seminggu, kemudian dikumpulkan lewat ketua kelasnya,
dikirim ke email saya ya. Jadi nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jadikan satu, kemudian baru dikirim ke saya. Jangan satu-satu dikirim. Ya. Saya kira itu. Hari ini hanya teori aja ya, teori untuk membuka wawasan Anda terkait jenis-jenis metrik itu apa saja sih yang bisa digunakan. Nah, itu ini sebagian Anda baca sendiri ya. Saya kira untuk hari ini cukup itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, segera tugas diselesaikan ya. Format bebas ya, tapi yang penting mengakomodasi yang saya sampaikan tadi ya. Nggak ada format baku, maksudnya huruf apa, spasi berapa, nggak, terserah Anda ya. Spasinya ada sih, ketika sangat ini saya kesulitan untuk membaca. Spasinya tolong ini ya, 1,5 ya, 1,5. Ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau tanya, Bu. Apa? Saya agak skeptis masalah itu, Bu. Tadi yang ada gugus fungsional, terus ada attachment itu, Bu. Kalau misalkan gini, Bu. Ada apa? Ada apa? Yang ada gugus fungsional. Gugus fungsional, fungsional group. Bisa attachment apa namanya? Iya, enzim. Ya, bukan, Bu. Atau sel. Enggak kan dia itu bukan apa? Itu dimaksudkan attachment-nya itu ke selnya atau ke substratnya, Bu? Gini, jadi kalau Anda pengen imobilisasi yang Anda inginkan itu boleh enzim, boleh sel gitu kan. Misalkan enzim ya, enzim itu kan mau tidak mau harus Anda bindingkan ke matriknya kan, ke kariernya kan. Oh iya, Bu. Iya kan? Oke. Nah, kadangkala enzim itu memiliki gugus fungsional yang tidak kompatibel dengan kariernya. Padahal karier ini bagus dari sisi stability, dari sisi apa gitu bagus ya. Cuman dia kekurangan nggak bisa attach di kariernya. Nah, ini kita bisa modifikasi, kita bisa istilahnya menempelkan gugus fungsional di permukaan kariernya supaya apa? Supaya dia kompatibel dengan gugus fungsional yang ada di enzim tersebut, sehingga ada interaksi antara enzim dengan karier. Yang tidak dimodifikasi ada. Jadi Anda nggak perlu modifikasi karena apa? Karena gugus fungsional yang ada di surface area si karier tadi sudah ada, dibutuhkan dan cocok dengan gugus fungsional yang ada di enzim. Nah, itu tidak perlu dimodifikasi. Tapi ada kalanya modifikasi chemical itu diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan attachment atau meningkatkan affinity antara enzim tadi dengan kariernya. Jadi ini kita bicara attachment antara atau interaksi antara biomolekul dengan matriknya, dengan supportnya. Paham nggak? Oh iya, Bu, paham, Bu. Misalkan gini, silika dengan enzim gitu ya. Iya, tapi kadangkala silika ini nggak memfasilitasi enzim tadi untuk menempel dengan kuat. Oleh karena itu butuh bantuan. Dimodifikasi bisa atau Anda pakai bahan lain. Misalkan lignin gitu ya. Lignin ditempelkan silika baru enzim nempel. Nah, itu boleh. Karena apa? Karena di lignin itu ada gugus fungsional yang mudah sekali untuk di-attach oleh enzim. Sehingga enzim itu kuat banget nempel di silika, lignin, enzim gitu. Jadi kompleksnya jadi nggak silika enzim tetapi silika, lignin, baru enzim gitu. Itu strategi lain yang bisa digunakan. Atau ligninnya nggak usah pakai silika tapi harus dimodifikasi, itu ditambahi senyawa chemical supaya gugus fungsional itu ada di surface area sehingga enzim tadi bisa attach dengan kuat gitu ya. Oh iya, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu.
Ya, jadi silika pun juga bisa, cuman interaksinya tidak begitu kuat karena gugus fungsionalnya nggak kompatibel banget gitu loh. Makanya harus ada strategi lain gimana supaya compatibility-nya itu meningkat. Tetapi dampaknya kadangkala modifikasi chemical ini membuat enzim tadi jadi terganggu ya konformasinya. Itu ya. Ada lagi? Bu, tanya yang tentang tugas tadi, Bu. Itu Kenapa? tadi dibuat paper atau dibuat PowerPoint, Bu ya? Paper aja lah. Oh ya, Bu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Jadi nggak usah banyak-banyak halamannya ya. Teorinya nggak usah banyak-banyak. Jadi latar belakangnya apa, kemudian cara membuatnya bagaimana, terus Anda diskusi ya. Diskusi itu termasuk kelebihannya dan kekurangannya. Oh ternyata dia menciptakan ini dengan menggunakan teknik ini, kelebihannya ini. Cuman ada kekurangannya ini. Anda masukkan aja. Ya. Ya 3 lembar gitu ya, 3 lembar atau berapa gitu. Maksimal 3. Lembar keempat referen gitu boleh ya. Sehingga saya nggak terlalu banyak ngoreksi. Itu ya. Jadi materi bebas, boleh imobilisasi sel, boleh imobilisasi enzim. Boleh pakai material yang hybrid, boleh yang classical, boleh yang apapun ya. Pokoknya jelas menyampaikannya. Oke. Kalau ini masih mahasiswanya masih ada semua enggak ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Saya khawatir sambil tidur terus ketiduran gitu. Iya. Izin bertanya, Bu. Oh, ini ada yang tanya. Apa Diki? Mengenai desain metrik, ada nggak pendekatan melewat bioinformatika, Bu? Misalnya melewat Iya. desain primer atau gimana, Bu? Maksudnya lewat software dulu gitu ya? Iya, Bu. Saya nggak pernah tahu kalau mendesain metrik itu ya. Jadi nanti Anda simulasi ya. Simulasi misalnya kalau pakai metrik A itu hasilnya seperti ini, kalau metrik B hasilnya seperti ini, terus digabung nanti potensi terjadinya metrik seperti ini gitu ya maksudnya ya. Iya. Nggak tahu saya. Tapi kalau itu ada jauh lebih bagus ya. Mungkin ada ya, saya aja yang nggak ngerti. Coba Anda cari ya. Jadi simulasi itu dilakukan dulu sebelum Anda benar-benar membuat kombinasi metrik gitu kan maksudnya untuk memudahkan pekerjaan kita sebelum masuk ke lab gitu ya. Jadi Anda kerja komputer dulu, baru nanti setelah desainnya jadi dan potensi terjadinya stability, flexibility atau kebocoran itu bisa diprediksi, itu akan lebih mudah ya. Saya kira itu bagus itu kalau memang ada ya. Saya nggak ngerti dari apakah ada software terkait dengan desain matriks untuk imobilisasi, saya nggak ngerti ya. Nanti Anda bisa tanyakan ke siapa yang ngajar bioinformatika siapa? Pak Kolis. Coba tanya Pak Kolis. Pak Kolis ada nggak software untuk mendesain? Oh itu bagus sekali kalau ada ya. Jadi nggak gambling, nggak berdasarkan ini ya berdasarkan pengetahuan kita. Kalau ada software bagus banget itu ya. Kayak mendesain genetik. Nah, ini kan ya primer ya, primer oke. Untuk mendesain
metabolic engineering. Nah, itu Anda menentukan apakah gen yang akan di-delete atau gen yang akan ditambahkan itu nanti punya potensi merusak metabolisme yang lain. Nah, itu kan sama seperti itu ya. Kalau kita tidak punya prediksi, ya agak susah melakukan rekayasa genetika itu. Kalau tidak di otak-atik dulu di komputer, karena kalau kita mendelete atau menambahkan gen itu kan tidak hanya satu metabolic pathway ya yang terdampak ya. Kan itu metabolic pathway di sel itu kan complicated banget, sehingga prediksi yang akurat itu kan diperlukan. Nah, kalau itu memang ada, kalau itu saya tahu. Kita pakai KIGG pathway ya. Jadi kita masukkan enzim yang kita akan dilesi, yang akan kita rusak atau yang akan kita tambahkan di dalam organisme itu, kita cek nanti. Kita masukkan gimana nanti potensi dia akan membunuh mikroba atau merusak metabolik yang ke sana atau akan menurunkan pertumbuhan mikroba, itu akan muncul di situ. Nah, kalau itu saya tahu. Tetapi kalau untuk mendesain matriks diimobilisasi, saya nggak tahu. Saya belum pernah tahu. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, kalau imobilisasi memang tren juga sekarang ya, industri itu nggak mau rugi kan, dia itu nggak mau. Dari sisi cost dia itu memang sangat rigid ya, sangat strict ya, sehingga sedapat mungkin pos-pos biaya di dalam bioproses itu harus diminimalisir. Nah, sebenarnya kan imobilisasi teknik itu dalam rangka untuk meminimasi pos biaya yang ada di upstream processing dan downstream processing juga dia. Yang downstream itu lebih ke separasinya lebih mudah, tidak digunakan step purifikasi yang lebih banyak itu. Yang di upstream dia lebih ke preparasi mikroba ya, scale up mikrobanya dia bisa potong itu satu step ya. Jadi nggak mengeluarkan energi yang banyak untuk scale up-nya. Karena kalau imobilisasi itu kan ready ya, dia setelah digunakan ready to use untuk cycle kedua, cycle ketiga sampai cycle ke-15. Tapi kalau free nggak bisa. Free itu scale up harus dilakukan setiap mau masuk ke cycle. Nah, scale up microbe itu kan butuh waktu ya, butuh media, butuh biaya, butuh energi. Nah, itu bisa dia potong di situ kalau kita pakai imobilisasi teknik itu. Seperti itu sebenarnya imobilisasi itu. Plus kalau dia menggunakan sistem chemostat ya, chemostat atau continuous system, itu lebih menguntungkan pakai imobilisasi. Free cell aja kalau continuous system itu sudah menguntungkan ya, apalagi ditambah continuous system yang menggunakan imobilisasi. Nah, itu lebih efisien banget ya dari sisi optimasinya, dari sisi scale up-nya, dari sisi pas running fermentasinya. Itu kalau imobilisasi sel itu kan potensi untuk cell wash out itu kan bisa dihindari ya. Kelemahan continuous system itu kan ada in ada out-nya. Pas out-nya itu kadangkala sel itu akan terikut keluar. Nah, itu kadangkala kita tidak terkontrol sehingga nanti yield-nya bisa jadi turun ya. Tapi ini kasus aja ya. Tapi pada umumnya kalau continuous cell itu memang lebih bagus performansinya dibanding yang fat batch maupun yang batch. Nah, kalau imobilisasi, potensi terjadinya wash out tadi, hilangnya mikroba di dalam fermentor, itu bisa diminimalisir ya.
Itu kalau dari sisi sistem fermentasi, kelebihan digunakannya immobilized cell itu tadi karena ada kalanya kan dilution rate itu sangat tinggi, nah wash out bisa terjadi, cell wash out itu bisa terjadi. Untuk ini imobilisasi itu bisa diminimalisir ya. Jadi kelebihannya banyak imobilisasi itu. Secara general ya, tapi dari kasus tertentu dia juga punya potensi untuk menurunkan yield ya. Bisa dilihat dari ininya, teknik yang dipilihnya ya, dan metrik yang dipilihnya. Makanya kalau imobilisasi itu, analisis untuk imobilisasi itu perlu ya. Nanti Anda dibekali itu. Bagaimana sih menganalisis sel yang diimobilisasi? Nah itu nanti disampaikan oleh dosen yang lain. Ada alatnya macam-macam. FTIR, ada SEM, ada untuk menguji kebocoran gimana, untuk menguji flexibility dari metrik bagaimana, untuk menguji pori, melihat pori itu gimana, dilihat nanti setelah setelah semua baru di running untuk di scale up untuk industrial scale up ya, industrial scale ya. Jadi sebenarnya untuk research and development juga memegang peran yang penting dalam hal ini. Jadi sebelum di skala yang besar dia kan diteliti dulu ya, termasuk analisis quality dari metriknya gimana, tingkat kebocorannya gimana, dan sebagainya. Akses substrat ke enzimnya bagaimana. Susah itu kalau di R&D itu, kuncinya ada di R&D ya, di industri itu. Nah biasanya anak-anak biotek ya ditempatkan di R&D itu. Makanya harus kuat analisis thinkingnya, critical thinkingnya itu harus kuat ya. Karena di industri yang dibutuhkan itu critical thinking plus soft skill. Soft skill termasuk ya critical thinking itu. Komunikasi maksudnya, communication skill. Ya ini tambahan aja sih di luar imobilisasi. Jadi Anda harus sudah persiapan ya sekarang. Selain hard skill, Anda juga harus concern juga terkait soft skill. Ya, saya kira itu ya. Ada lagi yang lain? Bu, saya ingin tanya satu. Apa? 2 juga boleh. Oke. Terkait magnetic nanopartikel itu prinsipnya seperti apa sih Bu? Saya masih belum menangkap gambarannya. Ya, saya juga belum paham juga tentang magnetik itu ya. Yang jelas, saya nggak mempelajari itu secara detail ya. Tapi yang jelas magnetik itu lebih mudah separasinya ya. Jadi kelebihan dari magnetik nano, apalagi nanopartikel ya. Jadi kemampuan dia untuk separate setelah bioproses itu lebih mudah ya. Jadi advantage-nya memang dari magnetik nanopartikel itu lebih mudah untuk mana tadi? Ini ya. Ini yang tanya tadi siapa? Nabila Bu. Nabila ya. Nabila nanti mana ini? Magnetic particle ini ya. Saya bukanya. Ini ya. Sorry. Kok nggak ada ya? Tadi saya jelaskan ya. Sebentar. Nanopartikel, oke. Ini ya? Iya Bu. Ya, jadi dia itu
sama seperti yang lain ya. Jadi magnetic iron oxide ya. Yang dipakai itu biasanya iron oxide dan nanopartikel. Kelebihan nanopartikel jelas surface areanya lebih lebar sehingga enzyme loadingnya, jadi loading enzim yang Anda bisa masukkan di dalamnya itu jauh lebih tinggi. Dan dia kalau enzyme loadingnya lebih tinggi, otomatis yieldnya juga bisa lebih tinggi ya. Dari sisi gugus fungsionalnya, dalam hal ini hidroksil grupnya, dia memang ada di situ tersedia sehingga attachment antara biomolekul dengan kariernya itu lebih mudah. Kemudian advantage lain adalah sama ya, high reusability dan sebagainya. Easy separation ini yang saya kira menjadi andalan dari magnetic particle karena dia lebih spesifik untuk mengattach biomolekulnya ya, sehingga proses tambahan di dalam separasi tidak lagi ditambahkan ya, dilakukan ya. Tapi saya nggak tahu persis ya mekanisme dari magnetic particle yang termasuk new material dalam hal ini. Ada yang mengklasifikasikan new material, ada yang dari versi lain dia juga digolongkan bukan new material, ada juga sih. Jadi hanya inorganik gitu aja. Tapi dari si authornya ini dia sudah mengklasifikasikan magnetic particle itu masuk ke bahan-bahan yang baru. Tapi saya kira ini fleksibel ya, sekali lagi. Kalau tidak harus strict seperti ini ya. Terkait mekanisme detailnya, saya nggak bisa jawab ya Nabila ya. Tapi yang jelas kelebihan dari magnetic particle itu sampai sementara ini dia separasinya lebih mudah ya. Ini mungkin bisa diangkat ya jadi salah satu topik di tugas Anda ya. Jadi mungkin Nabila bisa pilih yang ini. Iya, Bu. Magnetic particle ya, supaya lebih lebih paham ya. Iya, Bu. Terima Makanya kasih, Bu. sebenarnya dalam rangka itu saya pengennya Anda nanti rembukanlah sama teman-temannya ya. Jangan sampai overlapping gitu loh maksud saya. Jadi yang satu membahas magnetic particle, kemudian mesoporus material. Mesoporus material itu kan banyak jenisnya. Nah itu Anda pilih aja berapa. Kemudian nanopartikel, kemudian electrospinning, dan kalau polimerik sudah umum ya. Electrospinning material. Nah itu Anda bagi sendiri sama teman-temannya untuk ambil topik ini ya, paling enggak mewakili salah satu gitu ya. Jadi nanti wawasan Anda nambah gitu ya. Dan rencana saya masing-masing tugas itu akan saya share itu ke semua. Jadi ke semuanya. Jadi bisa tukar informasi ya. Saya mungkin nggak ada waktu ya untuk presentasi ya. Karena hanya saya sampai minggu depan aja. Setelah itu ganti dosen lain ya. Tapi paling tidak materi yang Anda kerjakan sebagai tugas itu dibaca oleh temannya ya. Maaf ya Nabila ya. Iya, Bu, enggak apa-apa, Bu. Terima kasih banyak. Ada lagi? Nanti saya mungkin kuis ya. Saya ada kuis. Nah, saya belum tahu kira-kira kalau kuis kan bebas ya waktunya. Saya enggak ini. Nanti saya komunikasi dulu sama Pak Kolis ya. Saya tugas atau perlu kuis karena ini PIC-nya bukan saya imobilisasi. Enggak tahu, nanti saya rembukan dulu sama Pak Kolis. Sebaiknya kuisnya di saya atau di Pak Kolis. Nanti ada UTS, UAS, kuis, tugas ya. Kalau tugas jelas sudah saya kasih tadi.
Kemudian kuis nggak tahu nanti pembagiannya gimana. Kalaupun ada nanti saya share ke ketua kelas ya. Nah. Oke. Ada lagi tadi. Ibu, saya izin bertanya. Bisa bagi Kiki ya. Iya. Hmm. Kalau saya lihat itu kebanyakan penggunaan imobilisasi itu untuk industri ya Bu ya. Saya itu nggak tahu sebenarnya kalau membuat imobilisasi itu kosnya itu termasuk tinggi apa enggak. Soalnya saya kepikiran kalau misalnya kosnya imobilisasi itu rendah bisa diimplementasikan ke kayak di pigeon atau di Batu yang produksi susu itu besar gitu loh Bu. Bisa untuk misalnya pembuatan susu free lactose gitu, penggunaan enzim laktase gitu Bu, kalau kosnya itu rendah gitu. Maksudnya visible apa enggak gitu ya, dipakai di industri kecil gitu ya. Iya, kayak di KUD gitu. Tahu saya. Bisa ya. Saya kira mungkin awal untuk beli jelas ada tambahan kos ya, tambahan kos di matriksnya ya. Tapi kan banyak matriks alami yang tersedia itu, dan itu murah ya. Jadi kayak kitosan itu kan bisa ya dipakai ya, atau yang natural ya, yang biopolimer itu ya, jadi bisa juga. Atau kalau mau pakai yang murah, yang alginat juga bisa kan, alginat itu murah banget itu. Jadi entrapment ya, jadi alginat itu Anda bisa aplikasikan juga untuk skala kecil ya, nggak mahal kok alginat itu. Ya, nah itu dan itu mudah banget, orang nggak kesulitan untuk preparasi alginatnya. Maksud saya nggak perlu high teknologi kan, itu manual aja bisa itu dilakukan dengan sangat mudah kalau alginat. Dan potensi gagal membuat matriksnya lewat kalsium alginat itu kan hampir hampir nggak ada ya. Nggak tahu praktikum Anda sukses apa enggak itu. Dulu pernah buat kan lewat ini praktikum ya? Iya, pernah itu. Jadi tinggal ini aja, tinggal kombinasi alginat dengan apa gitu. Kalau misalkan alginat tidak begitu rigid ya, maksudnya tidak begitu kuat, itu bisa dikombinasi ya, bisa dikombinasi dengan bahan lain. Teman-teman Anda itu yang pernah buat imobilisasi bagus kok itu untuk aplikasi ini waste management, waste treatment. Jadi untuk mendegradasi kandungan toksik yang ada di limbah pabrik tekstil ya waktu itu, menggunakan mikroba, kemudian dia entrap dia pakai PVA kalau nggak salah itu, PVA dikombinasi dengan lupa saya satunya, itu rasionya dimodulasi, diatur, di-adjust, kemudian dia berhasil melakukan ini treatment. Nah dari situ saya kira bisa diaplikasikan di industri kecil, dan biayanya juga terjangkau lah. Kan nanti bisa dihitung toh produknya, dari produk sekian persen untuk imobilisasi, itu gampang hitungnya. Mungkin awalnya ada biaya untuk itu ya, tapi kalau dia bisa dipakai sampai 10 cycle kan lumayan itu, jadi ngirit ya. Saya kira bisa saya akhiri ya hari ini untuk
materinya. Ini materi Anda baca sendiri yang ada apa? Anda baca lagi, kemudian Anda bisa tambah pengetahuan Anda lewat jurnal-jurnal, itu lengkap banget itu. Kalau mau detail satu matriks itu dia kupas itu, bagaimana membuatnya, kelemahannya apa, kemudian dia biasanya dia analisis porinya bagaimana, kemudian kemungkinan kebocorannya bagaimana, itu Anda bisa dapatkan semua itu. Sekarang gampang memperoleh informasi, itu beda dengan zaman dulu. Zaman dulu nggak bisa ngapa-ngapain, semua harus ke perpustakaan dan perpustakaan tidak lengkap. Kalau Anda semua ada di komputer, sehingga tinggal kemauan Anda aja untuk mengeksplorasi informasi-informasi itu ya. Saya kira Anda banyak diuntungkan ya hidup di zaman sekarang. Kecuali karena COVID ini ya. COVID luar biasa ya, vaksin sudah ditemukan, virusnya berubah, jadi perlu vaksin lagi. Nanti vaksin ada lagi, virusnya mutasi lagi. Ya, Anda hati-hati, jangan terlalu banyak keluar ya, di rumah aja wis. Ya. Ini semua di rumah kan ya, nggak ada yang di Malang ini ya? Ada ya? Malang. Ada yang di kos-kosan nggak ini? Saya, Bu. Loh, Saya masih di kosan, Bu. Kenapa di kos-kosan? Kok nggak di rumah aja? Kemarin ngurusin ini, Bu, Raja Brawijaya. Oke, ya. Raja Brawijaya itu ini ya, Anda berarti aktif ya di Himalogista ya? Iya, Bu. Oke. Ya, ini saya hanya sekedar nambahi saja ya. Kalau bisa Anda tadi dalam mengasah soft skill, Anda ikut ekstra ya, ekstra kurikuler apapun lah ya. Jadi nggak hanya belajar di perkuliahan akademik, yang non akademik tolong juga diperhatikan ya. Nanti itu sangat berguna untuk Anda ke depannya ya. Mungkin sekarang agak mengganggu, agak banyak waktu yang tersita untuk hal lain selain belajar, itu saya kira tidak masalah ya. Nanti ke depannya itu yang Anda pikirkan juga, bahwa soft skill itu memang harus Anda pertimbangkan juga ya. Cuman ya nggak bisa dipaksa sih, itu kan passionnya masing-masing ya. Tapi paling tidak saya menyampaikan ini karena industri itu biasanya butuh orang yang tidak hanya pinter dalam tanda kutip akademik ya, tapi pinter mengelola hidupnya ya, dan termasuk tadi yang stabilitasnya terhadap stres misalnya, bagaimana ketika ada permasalahan itu mereka ingin melihat sampai sejauh mana dia bisa menghandle masalah yang ada dan sebagainya. Oleh waktu itu, ya waktunya sudah habis ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, itu bisa lewat Edmodo ya. Nanti saya share-nya ke Edmodo. Kemudian kalau ada pertanyaan terkait dengan imobilisasi, bisa Anda share juga di Edmodo ya. Nanti saya respon ya. Sekian ya, sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.